mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka hidupku dan karya tangan, ku terkanyut bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, oh itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ada untuk jadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam.
Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Masih excited gak nih? Masih lah ya, masih anak muda. Baik. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Semua jasmani untuk tundukkan kepala dan menikmati hadirat Tuhan. Kita angkat pujian bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganku. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan kami. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu. Yes, kami ingin Tuhan mengenalmu lebih dalam. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh,
ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, kami ada untuk jadi penyembahmu. Oh, kami ada untuk jadi penyembahmu. Oh, bahkan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, Tuhan. Oh, lebih dalam lagi, Tuhan. Kami ada untuk menyembahmu. Kami ada untuk menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Dan kami ingin dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, semajak dulu untuk semua bangkit berdiri. Kita akan muji bersama-sama, muji Tuhan. Masih semangat? Tadi gimana penyembahannya? Menikmati hadirat Tuhan, amin. Kalau masih semangat, kita angkat pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Tahu semua kan? Awalnya datanglah ke baitnya. Pasti tahu lah. GKKD pasti tahu. Let's go. Yuk, yuk. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati apa? Dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kenapa? Akan bersorak-sorak, oh, akan bersorak-sorak. Ayo ready? Bersyukurlah, hey, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya nggak mau teman-teman berdiam diri, ayo kita muji Tuhan, lebih sukacita lagi, oke? Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak, semua bergandengan tangan. Akan bersorak-sorak, ayo ready? 1, 2, bersyukurlah, hey, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Let's go. Bersyukurlah, hey, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah, hey, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selam, bahwasanya untuk selam, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Haleluya. Akhirnya semua ikut lompat-lompat juga ya. Gitu dong anak muda. Oke teman-teman, kan udah lompat-lompat semua tadi. Kayaknya ada yang menerima berkat Tuhan gitu kan. Jadi tadi saya nggak melihat muka-muka yang menunjukkan beban-beban penderitaan. Jangan menderita, jangan. Pas saya bilang gitu langsung tunduk semua ya. Aduh, bakal tahu dong apa setelah ini. Nyampaikan kesaksian, oke? Karena saya sering nyampaikan, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi melalui kesaksian-kesaksian kita teman-teman, apa tadi kata? Iblis dikalahkan. Nah teman-teman coba saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan gitu, supaya iblis, ngeri juga anak Tuhan Yesus ini ya. Kesaksian-kesaksiannya kok nggak menunjukkan penderitaan gitu. Akhirnya iblis minder. Gitu. Oke teman-teman, ada yang merasakan kebaikan Tuhan selama minggu ini? Saya persilakan menyaksikan kebaikan Tuhan. Pasti banyak dong. Seperti biasa dimulai dari worship leader. Ini udah biasa. Oke. Salam semuanya. Oke. Pada bilang semua salam, berarti habis ini pada semua bilang menyampaikan kesaksian, oke? Jadi puji Tuhan dari saya sendiri, aku bersyukur selama minggu ini penyertaan Tuhan luar biasa. Semua di sini pada libur nggak? Libur ya? Libur semua ya? Oh, ada yang nggak libur ya, kerja, oke. Selain Bang Jo, selain ini semua yang sekolah di sini, kami libur ya. Jadi aku juga libur. Puji Tuhan di waktu-waktu libur bisa menggunakan waktu yang ada secara produktif gitu ya. Enggak produktif juga sih, enggak terlalu produktif banget. Tapi puji Tuhan bisa menggunakan waktu yang ada untuk ada beberapa pelayanan juga yang dilakukan selain di sini. Puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan,
hikmat, akal budi, kepintaran, kebijaksanaan daripada Tuhan. Semua ya Tuhan limpahkan. Itu saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya menyadari gak semua anak muda memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya juga bersyukur ketika memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini, bahkan hari ini menjadi worship leader, semua karena kebaikan Tuhan. Saya melihat juga teman-teman tadi bersuka cita di tempat ini, saya ikut bersuka cita dan merasakan kebaikan Tuhan. Itu dari saya teman-teman, dan bisa menjadi motivasi semangat untuk kita memuji Tuhan, melayani Tuhan ke depannya. Amin. Amin. Nice. Siapa next? Ayo. Jangan gambreng dong. Nanti iblis lihat, ini orang terpaksa kesaksian. Oh, Angel. Let's go. Udah, ayo. Oh, tiga aja deh. Oh, kan tidur. Aku deg-degan banget gila. Deg-degan. Bantu supaya enggak deg-degan. Sama deg-degan. Aduh, harus buka masker. Nah. Shalom semuanya. Berkat Tuhan tuh banyak banget di kehidupan aku. Kayak misalnya masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Berkatnya minggu ini yang paling aku ingat, aku ada acara buat camping di sekolah. Habis itu ya berjalan dengan lancar semuanya dan gak kekurangan sesuatu, dan semuanya itu dicukupkan sama Tuhan. Udah, gitu aja, terima kasih. Yes, next. Josh ya. Shalom semuanya. Sama kayak dia, berkat Tuhan itu banyak di kehidupan aku ya, dan puji syukur juga nilai rapotnya juga tidak mengecewakan ya. Semoga aja keterima di IPS aja itu. IPS. Sekarang jurusan apa? Oh, beda. Di jurusan apa? Aku IPS. Aku masih bersyukur diberi kesehatan pada hari ini. Aku juga masih Aku sih bersyukur karena aku masih diberikan kesehatan, walaupun sebenarnya lagi nggak enak badan. Gak enak badan. Nah itu aja sih. Sembuh. Ada lagi? Oh iya. Oh iya, Angel Mulmed kan? Let's go Angel. Angel, let's go Mulmed. Jurusan IPA dulu, tapi sekarang udah nggak ada nggak sih? Yang masih ada IPA IPS? Oh masih. Halo, masuk kan ya? Nggak bisa lihat, nggak usah. Oh IPA, oh ya deh. Teman-teman, aku bersyukur mungkin for the past 1 tahun terakhir itu aku mulai mengerti gimana struggle-nya jadi orang tua gitu. Jadi orang tua ini maksudnya punya orang tua tuh punya anaknya punya kebutuhan, orang tuanya punya kebutuhan. Nah, aku mulai mengerti di setahun terakhir ini gitu bahwa untuk household itu rumah tangga untuk bisa memenuhi kebutuhannya itu sulit memang. Tapi ya banyak aja kebutuhannya, ada kebutuhan anak A B C D F G gitu.
Ya terutama mungkin kebutuhan adik gitu ya. Kebutuhan orang tua ada gitu, kebutuhan rumah tangga buat makan, masak sehari-hari semuanya. Dan aku baru mengerti, oh dulu waktu aku kecil kenapa orang tua aku pelit, yang aku anggap pelit rupanya ya supaya cukup, ya kamu cukupkan apa yang ada pada kamu gitu. Dan aku ngelihat itu, aku bersyukur gitu bahwa perjalanan panjang yang jauh itu Tuhan cukupkan gitu dan lain sebagainya. Nah ini mungkin aku ada satu quotes gitu. Aku udah jalan perjalanan yang cukup panjang. I've come a long way. Aku melihat bagaimana engkau bekerja. I've seen how you work. Ada banyak kebaikan dan juga kasih karunia gitu. Lebih daripada yang harusnya aku terima. There's so much goodness and grace, much more than I deserve. Kasih karunia dan kebaikan yang udah banyak banget, lebih daripada yang harusnya mungkin aku bisa terima. Dan itu yang selalu jadi setiap hari rema di dalam hati aku, kayak banyak banget kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan udah kasih ke aku. Kalau mungkin ke depan mungkin akan lebih sulit atau mungkin lebih banyak entah masalah atau mungkin struggle, tapi aku udah jalan sepanjang ini, sepanjang hidupku, sepanjang kehidupan orang tuaku. Jadi ke depannya nggak usah khawatir, nggak usah worry gitu. Itu mungkin yang bisa aku saksiin. Ya. Thank you, tepuk tangan. Wow, keren banget. Oke. Udah ya. Soalnya kami nanti firman Tuhan 2 jam katanya. Enggak ya. Tapi di sini ada yang baru datang dari ini. Semua udah pada kenal belum? Belum ya? Kenalin dong kakak siapa nih namanya? Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinto Bane. Saya juga sudah pernah bergereja di sini. Saya masih ingat wajah-wajahnya, cuma namanya lupa. Itu aja. Bilang halo Kasinto 1 2 3. Halo Kasinto. Oke, welcome Kasinto. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mengangkat ref dari pujian tadi. Dan ku ingin mengenalmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Kepada kami bersama-sama. Dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik buat kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan sebagai anak muda Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan pada siang hari ini Tuhan, di saat kami mendengar firman-Mu Tuhan.
biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi anak-anak muda yang siap Tuhan pakai di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, kami mau dengar panggilan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan, urapi telinga kami Tuhan. Urapi hati kami Tuhan. Supaya firman-Mu itu Tuhan menjadi sarana petunjuk di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Mary sendiri Tuhan dalam menyampaikan urapi secara khusus Tuhan, supaya tidak ada satu perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, kata-kata yang sia-sia yang tidak berasal daripada-Mu, dan tidak ada yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi materaikan menjadi suatu kebenaran, menjadi suatu kenyataan, karena firman-Mu adalah iya dan amin bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi dan mencari Engkau dengan bersungguh hati. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Loh kok kayaknya sepi, kok gak ada suaranya, ngaplos dong buat Tuhan. Lebih lagi. Udah kenal ya semua ya? Ada yang kenal, ada yang belum kali ya. Kenalan. Nah, jadi kalau belum kenal nggak sayang ya. Kenal makanya sayang ya. Jadi nama saya Mary. Mungkin orang udah tahu tapi karena nggak sering, jadi datang ya siapa ya. Ada yang bertanya, ada yang nggak ada ya. Gitu. Tapi nama saya Mary. Saya sudah kerja. Sebenarnya saya melayani di tempat ini juga. Tapi nggak bisa dibilang full tiap minggu, nggak ada ya. Sorry buat semua anak-anak muda yang tahu kondisi Mary sebenarnya. Nah hari ini Mary mau menyampaikan sesuatu singkat sih sebenarnya, tapi kita mau suatu responi yang Tuhan, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita pribadi, lepas pribadi. Nah kita melayani, kita melakukan segala sesuatu itu dengan hati ya, hati melayani. Nah panggilannya itu kita bisa lihat dari kehidupan seorang anak muda yang bernama Samuel. Nah Samuel ini siapa? Latar belakangnya siapa, orang tuanya semua ada di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sih sebenarnya. Nah, kalau satu perikop itu kita baca bisa kita lihat ya. 1 Samuel 3. Nah Samuel ini sebenarnya generasi, kita lihat kalau misalkan dari orang tuanya, dia itu orang tuanya bernama Elkana dari suku Efraim sebenarnya sih. Ibunya bernama Hana, tapi ibunya ini udah lama nggak punya anak, tapi dia sedih, dia pengen punya anak. Akhirnya dia berdoa pas suatu hari pergi untuk mengadakan perayaan ke Yerusalem. Dia pergi ke sana sama suaminya Elkana. Jadi dia pergi situ. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, meminta apa yang menjadi kerinduan hatinya. Kita juga sebagai anak muda, kerinduan kita apa? Ya, kerinduan kita sebagai pelajar, sebagai pekerja, apalagi sebagai mahasiswa. Baik di tengah-tengah peranan kita sebagai anak di dalam keluarga juga kita harus lihat. Peranan kita di dalam pelayanan sebagai apa? Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mary juga, nah kalau mau tahu latar belakangnya Mary itu jangan dilihat bisa berdiri hari ini di sini. Jangan dilihat Mary enak kayaknya bisa dia berdiri di situ. Enggak seperti itu latar belakang dan kondisinya Mary yang asli sebenarnya. Mary itu sebenarnya orangnya berontak sebenarnya manusia, dan itu Mary pengalami. Ini Mary ada berdiri semua di sini karena anugerah Tuhan, karena panggilan Tuhan. Jadi jangan ngelihat nanti kita misalkan kita punya semua masa lalu, masa latar belakang yang dari keluarga ya, punya masa lalu dari keluarga kita masing-masing. Ada yang baik, ada yang, tapi itu tidak menjadi ukuran kita nggak maju di dalam Tuhan, apalagi anak muda. Nah, kita mungkin dari kecil, mulai dari di kandungan sudah Tuhan pilih. Ya, sudah Tuhan pilih kita. Kita lihat bisa itu juga dari Yeremia 1. Sebelum kita dijadikan, kita udah dipilih, udah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, sesudah kita keluar, itu setelah kita lahir, itu Tuhan tagih janjinya, Tuhan kasih pilihan itu bagi kita. Panggilan yang Tuhan berikan itu. Nah, jadi sekarang kita panggilan itu diberikan kepada kita. Tuhan katakan, jangan kau anggap dirimu muda. Jangan kita menganggap diri kita tetap muda sekarang. Melayani ya udah hanya karena ikut, karena hobi iya.
Tapi kita belajar untuk melewati panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengenal panggilan itu kepada kita. Panggilan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Panggilan apa yang harus kita lihat, yang berdampak di dalam kita menjalani hari-hari hidup ini ke depannya. Kita harus bisa lihat panggilan yang Tuhan berikan itu. Dan respon kita menyikapi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita bagaimana? Itu kita harus lihat panggilan itu. Satu hal yang saya ceritakan, pengalaman saya berputar-putar di dalam suatu masalah dari mulai masuk di dalam dunia pelayanan. Tapi apapun masalah yang terjadi di dalam pelayan yang menjalani proses melayani itu suatu proses untuk membentuk kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Seperti tadi pujian itu, ku akan menjadi penyembah. Karena apa? Tuhan yang kita sembah itu adalah roh. Jadi kita sebagai anak muda jangan kita merasa diri masih anak muda, saya kan belum bisa, udahlah saya. Itu alasan. Karena apa? Itu alasan kita aja gitu. Saya juga sering dulu berkata begitu. Enggak lah, masih ada yang lebih senior, yang lebih dewasa, yang sudah lebih tahu gitu. Tapi Tuhan bilang enggak. Karena apa? Karena anak muda mau Tuhan pakai, terjadi suatu terobosan bagi kita anak muda. Ini merasa dirinya enggak ini anak muda? Kok nggak ada suaranya sih? Kalau kita merasa perasaan anak muda masih kuat, kita beri kesempatan bahwa Tuhan mau bekerja di dalam diri kita masing-masing. Dan itu Mary sendiri alami. Nah, banyak hal proses yang harus kita lewati di dalam mengikut Tuhan, yaitu panggilan Tuhan. Jadi kita melihat dari panggilan Tuhan Samuel ya, kita lihat nih Samuel yang ya saya baca dari ayat pertamanya coba 1. Ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli matanya sudah mulai buta dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ini bisa kita lihat. Kita udah masuk di dalam dunia pelayanan, apakah kita hanya sebatas ikut? Anak muda nih. Nah, apakah kita hanya sebatas ikut di situ? Pada saat sekarang kita untuk mengenal firman Tuhan itu udah banyak, gampang banget dari media sosial gitu. Zamannya Samuel nggak ada, dia nggak diceritakan. Padahal dia tinggal di dalam rumah Tuhan, dia nggak diceritain. Kita dari kecil sebenarnya kalau firman Tuhan mulai kecil, mulai dari rahim aja udah dibimbing, karena itu dari bahasa naluri ibu sampai kita masuk ke sekolah minggu udah diajar gitu, diajar dengan firman. Tapi Samuel enggak. Itu dia tinggal diserahkan orang tuanya ke rumah Tuhan, tapi tidak pernah diajar firman Tuhan. Tapi Tuhan mau berbicara secara khusus bagi dia. Nah, siap enggak kita mendengar panggilan yang Tuhan berikan? Selama ini kita diajarin, misalkan Bapak ketua enggak ada di sini ya, atau Johan ketuanya anak muda nih enggak ada di sini. Oh Bang Andi, ketua youth. Oke, ya udah siapapun dia kan udah diajar sama pembimbing PA, semua kita udah pelajarin. Atau Pak Hengki, saya nggak tahu, ketua youth enggak, Pak Hengki. Ya nggak didengerin deh. Di mana nih ini nih? Ketua youth siapa? Andi. Tuh, kan kau lempar sana lempar sini, gimana nih youth, ayo. Benar Andi? Banyak, tapi nggak ada, sorry, saya nggak tahu nih. Jadi kita melihat udah diajar pelayanan, dibimbing, dikasih tahu ya semua untuk pelayanan. Nah, tapi zamannya Samuel dia nggak diajar, padahal dia tinggal bersama Imam Eli. Dia nggak dikasih tahu firman Tuhan, tapi Tuhan turun memanggil dia secara khusus. Nah, panggilan yang seperti ini bisa kita dengar enggak? Saya baru menyadari, dan ini sebenarnya pertama-pertama untuk Mary sendiri gitu. Saya merasa, kenapa ya enggak dari dulu ya? Tapi satu hal yang saya lihat di situ, sampai 3 kali Tuhan berbicara langsung kepada Samuel. Baru, padahal yang manggil dia itu Tuhan, tapi dia datang kepada Imam Eli karena dia merasa orang tua dia itu gitu. Orang tua dia datang sampai pas ketiga kali itu, pas Imam Eli berkata kepada Samuel, kalau dipanggil lagi bilang, ya Bapak, berbicaralah. Bukan Tuhan lagi dibilang, masih Bapak, karena dia waktu itu dia tidak mengenal nama kata Tuhan itu gitu loh. Tapi dia berbicara, terus dia pas keempat kali dia bilang,
ya Bapa, berbicaralah hamba. Nah, siap enggak kita jadi hamba? Menjadi hati seorang hamba. Di dalam melayani, di dalam segala hal untuk kakak beradik, untuk lebih mendahulukan kepentingan adik kita sendiri atau apapun itu. Itu kita belajar kerendahan hati di situ kita lihat. Nah, bisa kita lihat juga dari situ Samuel Tuhan pakai untuk suatu tragedi, dibilang tragedi sehingga suatu nubuatan untuk keluarganya Imam Eli. Kenapa enggak Tuhan langsung ya sama Imam Eli? Kenapa harus melalui Samuel ya? Tapi kita lihat proses perjalanan daripada Samuel, dari situ bisa kita lihat. Dialah yang menjadi proses nubuatan sampai kedatangannya generasi, terus ke generasi sampai nubuatannya Tuhan Yesus, sampai terjadinya pengurapan untuk kepemimpinan Raja Saul. Karena yang mengurapi Saul menjadi raja adalah Samuel. Itulah Tuhan kasih proses perjalanan dia di dalam mendengar dan menerima panggilan yang Tuhan berikan kepada Samuel. Nah, sekarang di zamannya kita sekarang anak muda, panggilan itu pada saat itu untuk Samuel, sekarang panggilannya untuk kita. Bagaimana respon kita untuk menerima panggilan yang Tuhan berikan di dalam melayani Tuhan, di dalam generasi, membentuk generasi yang baru, karena kita punya generasi. Jadi sekarang saatnya kita sekarang nih anak muda, saatnya kita sekarang, kita butuh regenerasi dong. Nggak mungkin kita selamanya begini. Mungkin 2-3 tahun lagi Evelyn nggak ada di sini kuliah, mungkin bisa di Netherlands sana, kan nggak ada lagi. Berarti dia butuh dong generasi. Apa yang sudah kita berikan generasi di bawah kita. Nah, semuanya jadi generasi. Jadi bagaimana kita ngeresponi panggilan yang Tuhan berikan saat ini kepada kita anak muda, karena kita menjadi anak panah yang siap dibidikkan untuk menjadi pemimpin dan menjadi pembela di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran dimanapun kita berada untuk menjadi berkat. Itu kita lihat. Nah, bagaimana responnya kita mendengar panggilan Tuhan. Saat ini panggilan itu diingatkan kepada Mary secara khusus. Nah, sekarang buat kita semua panggilan itu. Nah, sekarang yang kuliah misalkan panggilan kita di kampus, bagaimana kita untuk menjangkau anak-anak muda supaya kita bertumbuh. Sebenarnya anak muda sebenarnya kalau saya lihat di mana-mana sih lebih cepat untuk berkembang maju. Sebenarnya, tapi bagaimana responnya kita sebenarnya menerima panggilan, itu aja sih sebenarnya. Dan panggilan itu yang menjadi dasar kita untuk bisa menjangkau orang. Kalau kita merasa panggilan itu biasa aja, ya biasa aja. Nah, saya juga merasa sekarang itu setelah banyak terjun mengenal dunia pelayanan lebih dalam dan membentuk suatu ibadah di rumah, semakin didalami memang kita harus punya relationship dengan semua orang. Itu satu, terus komunikasi. Jadi bagaimana kita bersosialisasi juga. Nah, jangan karena kita lihat misalkan kita bisa, kenapa di sana banyak, kenapa enggak seperti itu. Jadi kita sekarang bagaimana responnya kita, hanya kita mau meresponi panggilan Tuhan yang saat ini kita dengar untuk maju menjangkau jiwa-jiwa supaya gereja ini bertumbuh, supaya melewat anak muda yang ada saat ini menjadi alat yang Tuhan pakai. Nah, sekarang kalau saya tanya dulu ini, kita yuk di dalam gereja ini tuh dimulai udah kira-kira kurang lebih ada yang tahu berdirinya kapan? Ada yang tahu enggak? Nah, coba kalau kita review, kita udah 2 tahun misalkan atau 3 tahun atau setahun lebih kita berdiri yuk ada di sini. Apa yang sudah kelihatan? Kita lihat. Apa yang sudah kita berikan dan apa reaksi dan apa dampaknya bagi youth. Kalau kita hanya melayani di dalam, oke, ya, nggak jadi masalah. Tapi bagaimana kita untuk menjangkau di luar? Karena itu bukan hanya tugas ketua, bukan hanya tugas pastoral yang ada menetap di dalam gereja. Tapi kita menjadi teamwork, menjadi satu. Itu yang menjadi masalahnya sekarang. Siap enggak kita? Misalkan Evelyn punya teman satu, ngajak minggu ini satu. Tapi bukan berarti kita memaksa, enggak ada unsur paksaan. Jadi kita teman. Nah, saya sebenarnya bisa, ya, kemarin-kemarin sih saya ngajak teman-teman saya juga. Cuman karena mereka kerja siang, masuk jam 12, enggak bisa. Sebenarnya ya udah gitu. Saya mikir bagi waktunya untuk bisa suatu saat masih berdoa, kita ada
12 orang sebenarnya mereka. Ada 12 orang itu sebenarnya anak-anak muda juga gitu. Udah 12 orang. Tapi masih berdua karena mereka kerja di setiap pabrik. Jadi mereka di shift. Jadi pagi siang malam. Kalau pagi itu jam 7 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 11 malam, jam 11 malam sampai jam 7 pagi besok. Jadi mereka pengen, tapi kalau kondisinya saya lihat udah ngantuk, udah loyo. Kayaknya capek deh. Ya udah deh. Itu. Jadi kita masih berdoa kalau bisa dinonsipkan semua. Saya aja masih berdoa supaya saya bisa minggu ke gereja gitu. Nah disitulah yang saya lihat panggilan yang Tuhan berikan kepada Mary sendiri, juga kepada kita anak-anak muda. Nah apakah kita udah siap untuk meresponi panggilan itu? Dengan maju bersama-sama di dalam panggilan Tuhan. Kita mau dengar, kita mau taat dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, yang sudah ada, dan bisa lebih daripada itu seperti Samuel yang tidak di dalam kepolosannya dan tidak kemengertiannya sama sekali, Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak khawatir asal kita hidup di dalam Tuhan, asal kita berjalan dia. Bagaimana caranya kita berjalan dia? Kita hidup di dalam saat teduh kita, melakukan segala sesuatu Tuhan campur tangan, selalu libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tanpa Tuhan semuanya nggak akan bisa. Mary juga nggak bisa kok, nggak bisa. Mary tahu terbatas, kekuatan terbatas. Tapi satu hal, di saat Mary juga lemah, di saat mau melayani pun Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk melakukan segala sesuatu sekalipun kita masih muda. Jadi jangan merasa kita, jangan deh, persiapkan. Karena apa? Bukan manusia yang memanggil, Tuhan loh, pemilik segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jadi tapi kita harus mengenal dia. Kalau dia yang memanggil kita, kita harus mengenal gitu. Siapa yang memanggil kita? Jangan karena kita misalkan anak muda nih, gue punya pacar nih deh, dipanggil gak usah ke gereja, katanya hayu wae gitu. Gimana nih? Hayu, izin dulu cari alasan, ada enggak di sini gitu loh. Ada enggak ini alasan? Nah itu, ada enggak anak muda? Nah, itu kita harus bisa melihat panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya bersyukur ngelihat anak-anak muda di sini ya, walaupun dalam jumlah yang masih segini, masih setia. Kesetiaannya itu kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan hargai. Tapi kita harus bergerak untuk melihat ke depannya. Karena apa? Generasi. Nah ini anak muda loh, kita yang disiapkan loh. Nah anak muda nih, gimana ini anak muda? Udah siap enggak ini? Ayo anak muda, ayo. Anak muda kita, generasi anak muda. Mary merasa muda enggak ya? Bolehlah umur di atas ya, tapi berjiwa muda lah, yuk. Berjiwa muda, semangat ya. Tapi kita harus bisa melihat panggilan yang Tuhan beri. Harus benar-benar kita melihat dan meresponi secara pribadi panggilan. Jangan karena orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita juga terbatas kok. Saatnya nanti orang tua kita misalkan udah gak melayani kita, bakalan berkeluarga, misalkan siapa pun anak muda, bakalan ada yang berkeluarga, ada yang kemana-mana, misalkan bekerja. Tetap generasi harus menjadi melihat panggilan Tuhan di mana kita ditempatkan supaya kita bisa jadi berkat. Itu kita harus lihat bagaimana kita untuk menjalani hari-hari hidup ini bersama dengan Tuhan, bersama panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jadi kita kenal panggilan Tuhan. Jadi bukan berarti kita udahlah karena si A pelayanan, karena dia teman ikut melayani, ayo ikut-ikutan gitu lah. Enggak lah seperti itu ya. Jadi kita belajar anak-anak muda. Jadi kita generasi. Ini tugas untuk generasi ini, bukan tugas anak, bukan tugas Pak Ketua, bukan tugas pendeta, bukan tugas semua, tapi tugas kita bersama anak muda, terutama anak muda. Karena satu, masih kuat, strong, masih kuat, masih kuat nih anak muda ini. Orang tua udah terbatas ya. Nah, kenapa kita enggak bangkit? Yuk kita bangkit bersama yuk, kita maju bersama yuk. Untuk menerima panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik di kampus, teman-teman kita di kampus, teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita di tempat kerjaan. Itu bisa, dimanapun kita berada kita bisa menjadi berkat untuk menjangkau. Jadi
Jangan karena kita besok segini. Ini sekarang ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3. Kurang lebih 10. Taruhlah 12, berarti murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Pertama murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Berarti kalau kita ada hari ini 12, kita mendobrak pintu surga untuk kita bangkit. Untuk kita maju meresponi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Wow, dunia kayaknya kegoncang deh. Dunia kayaknya kegoncang deh. Karena apa? Zamannya murid Tuhan Yesus, dunia bisa berubah. Kenapa zamannya kita sekarang? Karena firman dahulu kepada murid Tuhan Yesus, generasi kita adalah generasi rohaninya. Kita pun bisa, karena dulu firman Tuhan sampai hari ini dan seterusnya tetap kekal. Langit bumi akan berlalu. Semuanya, kekayaan akan berlalu, teknologi semua akan berlalu. Tapi satu yang kekal yang tidak pernah berlalu yaitu firman Tuhan. Gak bisa diambil alih oleh siapapun kecuali pemilik firman itu. Karena apa? Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kita tahu juga Mary juga pasti mati, kembali ke tanah, berasal dari tanah. Tapi kita lihat panggilan yang Tuhan beri. Selagi kita masih ada, Tuhan beri kesempatan. Panggilan yang Tuhan berikan buat kita hari ini, mari kita responi dengan sungguh-sungguh. Mari kita responi dengan hati yang benar-benar tulus, kudus, ikhlas. Tuhan, saya siap. Tuhan, saya mau jawab ya. Persiapkan hati. Karena apa? Yang Tuhan mau bukan karena kepintaran. Semua kita punya talenta kok. Semua punya kelebihan. Punya kepintaran. Ada yang bisa menyembah, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa main musik. Mary gak bisa nyanyi loh. Ada yang bisa nari. Semua itu talenta, anugerah Tuhan. Tapi kita bisa pakai itu untuk memuliakan Tuhan semua. Kita bisa pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana? Semuanya itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam meresponi panggilan yang ada pada diri kita. Kita bersatu. Karena apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah hati kita yang benar-benar siap berkata ya di dalam panggilan Tuhan. Jadi kita pun memilih, kalau misalkan sekolah, jangan karena memilih kita misalkan pengennya cita-cita kita A, tapi karena teman kita ada di B, kita ikut ke B. Belum tentu yang terbaik. Belum tentu yang terbaik. Kita punya prinsip yang bisa kita libatkan untuk bertanya kepada Tuhan. Karena apa? Kadang kita melihat karena kita teman di sana, kita ikut dia, ya pasti tengah jalan bisa gagal. Tapi kita anak muda enggak, kita harus bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Orang tua bisa ngarahin kita, misalkan kamu udah sekolah di sini misalkan, iya. Tapi kita harus juga bisa melihat pilihan yang ada di dalam hati kita. Karena kita apa punya hati. Kita yang tahu pribadi kita, karena yang tahu hati kita sendiri dengan Tuhan. Orang tua kita juga belum tentu hati kita yang ada di sini tahu. Ada, bisa nggak tahu, tapi kita bisa melihat panggilan yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi sarana kita untuk melakukan suatu terobosan baru di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan kita, juga di dalam kita pelayanan. Itu bisa kita lihat terobosan baru di dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi panggilan itu harus bisa, panggilan apa sih yang sebenarnya? Apa sih yang harus saya jawab di dalam panggilan yang Tuhan berikan? Kita lihat Samuel. Di dalam kepolosan dia, di dalam ketidakmengertian dia, padahal dia tinggal, kebayang gak kita tinggal di rumah Tuhan tapi kita gak ngerti Tuhan itu siapa gitu loh. Kita udah ngerti loh, kita di dalam gereja, kita diajar, kita dibimbing, kita udah tahu gitu siapa Tuhan yang kita sembah. Tapi kok kita gak bisa melihat dampak yang harus kita berikan untuk menggenapi panggilan yang Tuhan berikan di dalam diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita sebagai anak muda? Nah, kebayang gak kalau kita seorang pemanah nih, kalau dia pemanah pergi ke hutan, dia lihat dulu apa yang dia lihat, yang mau dia cari, misalkan mau manah apa, dia harus lihat dulu baru dimasukkan anak panah ya. Nah, sekarang kita udah diajar, udah dibimbing, dikasih tahu caranya semua untuk melayani Tuhan. Udah siap enggak kita untuk ditembakkan, dilepaskan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk generasi ini? Udah siap enggak kita? Kalau kita udah siap, hari ini kita lihat panggilan. Maukah kita enggak seperti Samuel?
Loh Tuhan panggil, dia serahi, dia nggak tahu apa-apa. Dia tinggal di dalam rumah Tuhan, tapi dia Tuhan pakai. Udah siap enggak kita untuk menjadi seperti Samuel, generasi di dalam gereja ini? Kita udah siap enggak? Kalau kita siap, apa yang mau kita persiapkan? Terutama hati kita. Jadi hati yang Tuhan mau. Jadi hati kita seperti apa? Hati kita di dalam melayani Tuhan. Nah, nanti Tuhan lihat, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi. Saya kan latar belakangnya begini, saya kan kekurangannya begini. Iya. Tapi Tuhan mau perlengkapi. Nah, waktu Yeremia juga dipanggil Tuhan, sejak dari kandungan dia Tuhan pilih. Di saat dia keluar dia bilang, aku masih muda, aku nggak pandai berbicara. Tapi Tuhan bilang apa? Aku perlengkapi dan aku menyertai engkau sampai akhirnya. Dia menyertai loh. Tapi siap enggak hati kita? Yang menjadi pertanyaan di sini loh. Hati. Jadi kalau hati kita udah Tuhan persiapkan di dalam panggilan yang Tuhan berikan hari ini bagi kita dengan khusus anak muda, karena kita generasi yang siap mau Tuhan pakai untuk menjadi penyembah dan pemuji dan alat untuk menjadi berdampak bagi anak-anak muda yang lain baik di lingkungan kita. Oke. Responi panggilan Tuhan hari ini. Responi panggilan Tuhan. Mari kita responi panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita merasa tetap anak muda. Kalau kita berkata tetap aku masih muda, sampai kapan kita berdiri? Sampai kapan? Sampai kapan? Kita mau lihat apa yang terjadi sejak adanya youth, anak-anak muda di tempat ini. Apa yang sudah kita lakukan, yang sudah terjadi di dalam terobosan baru untuk anak-anak youth bagi kita semua. Mary juga malu sebenarnya. Ayo kita anak muda, jangan streng dong. Sebagai anak muda, yuk. Mumpung masih ada, masih luas, masih panjang waktu perjalanan yang harus kita lewati sebagai anak-anak muda ya. Baik teman-teman di rumah, terutama kita anak muda ini sebenarnya secara pribadi saya ngelihat ya sebenarnya asal kita bisa ya kita belajar fun ya, panki aja dalam berpakaian juga panki tapi sopan. Jadi jangan monoton gitu lah. Bagaimana caranya? Ya udah kita acaranya apa? Kan sering-sering juga saya lihat anak-anak muda misalkan hiking kalau ada. Nah di dalam hal-hal melakukan kayak gitu apa yang kita jangkau? Nah kebersamaan apa yang kita bentuk? Nah itu kita lihat. Nah kalau misalkan mau kita bentuk hiking kita ngadain, jadi caranya juga kita simple. Nggak usah susah dibuat ya. Bagi saya kalau di sana saya buat anak-anak muda itu walaupun masih di rumah yang kecil nggak susah. Nah yuk saya bilang caranya apa? Selalu saya tanya, terserah saya gitu kalau saya. Jadi kalau acaranya kalau saya bilang walaupun di rumah kecil karena santai, udah deh kita pakai celana berpakaian juga ya udah lepis gitu. Jadi kita kadang-kadang kalau misalkan kita ke lapangannya menjangkau, kalau misalkan ada berapa orang bisa kita ke lapangannya untuk menjangkau latar belakang berbeda dari kita, hanya bisa untuk bersosialisasi ya, nggak maksa gitu. Jadi kita yuk kita ke sana, yuk kita bagaimana, karena lingkungannya kita kampung, desa, sawah. Jadi caranya bagaimana sih Bu? Yuk kita ke sana, yuk kita pakai celana lepis terus pakai sandal jepit, pakai kaos terus pakai topi koboi. Jadi kita masuk ke sana, jadi kita masuk ke pinggiran sawah. Nah, bisa kita lihat. Jadi kita pun yuk di sini, kayak di sini kan streng banget gitu sih. Formal banget gitu loh. Jadi gue juga kaget gitu loh. Jadi tadinya Mary juga ke sini karena tadi pagi sebelum ke sini saya juga harus ke kantor dulu. Nah, akhirnya saya bilang, wah, anak-anak yuknya streng sih pakai formal semua sebenarnya sih. Ya, Mary masih bisa masuk ke sini masih pakai celana katun ya, masih ya udahlah. Cuman terus terang aja aku pakai kayak gini karena apa tadinya ibadah pagi ikut, terus aku pakai kaos gitu. Jadi ya udah deh daripada anggap aja dingin gitu. Jadi sebenarnya aku pakai kaos gitu. Jadi youth banget gitu. Jadi coba kalau kita misalkan ada acara-acara tertentu, coba buat youth itu berubah suasananya. Bagaimana caranya? Misalkan saya kan pelayanan pagi begini. Gampang sebenarnya asal kita mau, karena hati kita kok yang menentukan semua apa yang mau kita lakukan gitu lah. Jadi kita bisa melihat itu proses perjalanan Samuel ya. Proses perjalanan Samuel di dalam menyingkapi panggilan yang Tuhan berikan sebagai anak muda. Nah, dialah yang bisa kita lihat sebagai anak muda yang kita contoh. Bagi Mary sendiri sesuatu hal istimewa di dalam kepolosan dia, di dalam ketidakmengertian seorang Samuel untuk Tuhan pakai. Dan apa yang terjadi?
di dalam kehidupan keluarga Samuel, Imam Eli juga Tuhan membuatkan kepada Samuel, dan Imam Eli bertanya kepada Samuel dan tidak ada satu kata pun yang dia sembunyikan dan menjadi kenyataan. Itu yang saya lihat ya. Jadi tapi Samuel, Imam Eli juga mempunyai sifat hati, biarlah kehendak Tuhan yang apa yang terbaik, kata Samuel. Dia tidak berontak gitu loh. Dan itu kita lihat nanti kalau kita pelajari ke dalamnya baca dari Samuel itu, anak-anak muda kita bisa kita bertumbuh tanpa harus, karena apa? Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi bagaimana kita mau meresponi? Jadi kita membaca firman, bagaimana kita ngeresponin firman. Jadi firman itu yang kita responin. Karena apa? Firman itu berkuasa. Jadi kita mendapat pelajaran dari luar, iya. Tapi kita dulu, apa yang disampaikan hari ini? Apa yang kita dengar hari ini dari firman hari, dari pagi sampai hari ini, siang ini, nanti sampai kita pulang ke rumah, dan proses mulai dari nanti malam sampai kita bertemu ke minggu depan. Jadi apa yang Tuhan berikan lewat firman-Nya, bagaimana kita meresponi firman itu. Itu nanti yang membuat kita melihat terjadi suatu terobosan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena apa? Semua firman yang kita dengar selama ini kita harus pertanggungjawabkan. Karena itu firman pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita dan perbuatan kita. Jadi supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berdampak, supaya kita bisa maju bersama-sama menjadi satu generasi yang siap menjadi generasi anak muda yang militan dipakai oleh Tuhan. Bagaimana sikap hati kita meresponi setiap firman yang Tuhan sampaikan di setiap kita membaca firman. Itu yang menjadi pola dan gaya hidup kita supaya kita semakin maju di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam menyembah. Kita bisa berkata Tuhan itu baik, gampang banget. Kita bisa berkata, kamu harus begini, iya. Tapi bagaimana dengan pribadi kita? Karena kita dulu yang terbentuk. Nah itu untuk anak muda. Karena banyak hal yang saya dapati dulu, kenapa nggak ada yang ngajarin ya? Ada rasa penyesalan Mary secara pribadi di dalam hal itu. Tapi setelah Mary belajar dan meresponi firman itu, banyak hal yang Tuhan bukakan yang tidak pernah Mary lihat dan tidak pernah Mary dengar dan tidak pernah timbul di dalam hal. Tuhan rubah menjadi suatu step by step perubahan menjadi yang lebih baik. Baik di dalam kepemimpinan, baik di dalam karir. Itu tidak hal yang mudah di dalam kita mengikut dan dalam panggilan Tuhan. Jadi kita melihat kehidupan Samuel, contoh banyak sebenarnya contoh Alkitab yang bisa kita bikin menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Tapi tetap Mary sarankan panggilan itu dan responnya hati kita di dalam menyingkapi firman itu. Bukan ekspresi negatif, tapi kita lihat. Mungkin kita pernah baca firman jangan mencuri. Mungkin kita berkata dalam hati ini, saya kan gak pernah mencuri. Bisa. Tapi kalau kita responi dengan firman, Tuhan iya, mungkin bisa aja waktu dan kapan gak, kalau memang tidak waktunya bisa terjadi sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, bisa terjadi. Tapi hal ini kita siap mau mendengar panggilan yang Tuhan berikan hari ini. Jadi kalau panggilan itu sudah kita responi dengan hati yang tulus dan kudus dan ikhlas, saya percaya anak-anak muda di tempat ini tidak ada yang tidak dipakai oleh Tuhan secara khusus dengan luar biasa. Kita beri aplaus untuk Tuhan dengan luar biasa. Lebih dari itu, dengan kuat kita mau katakan, kita mau lihat panggilan yang Tuhan berikan itu akan berdampak sebelum berakhir tahun ini buat anak-anak muda. Kita mau lihat kegerakan terjadi buat anak-anak muda di tempat ini. Kita mau lihat terobosan baru terjadi buat anak-anak muda di tempat ini. Jangan sampai kita menganggap aku ini masih muda. Di dalam usia yang masih muda ini masih kita kuat, diberi kesempatan untuk kita maju bersama-sama melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Karena kita bisa lihat siapa lagi yang bisa mengubah dunia ini kalau bukan kita, generasi anak-anak muda yang Tuhan persiapkan menjadi anak panah yang mau Tuhan bidikkan untuk menjangkau semua jiwa-jiwa di luar sana. Karena apa? Firman Tuhan katakan, semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku bahwa keselamatan itu ada hanya di dalam Yesus. Beri aplaus untuk Tuhan sekali lagi dengan luar biasa. Kita siap, kita mau dengar panggilan Tuhan, kita mau katakan, kita mau dengar. Buka telinga
kita lebar-lebar, buka hati kita untuk mendengar panggilan yang Tuhan berikan hari. Selagi masih Tuhan beri kesempatan hari ini, katakan, Tuhan saya siap. Selagi masih Tuhan beri kesempatan hari ini, kita mau mendengar panggilan Tuhan, kita katakan, ya saya Tuhan mau dengar panggilan-Mu. Hari ini saya mau bangkit, saya mau buang segala dosa yang ada, saya mau melayani dengan hati yang tulus dan kudus. Kita maju bersama, kita menjadi satu teamwork untuk masuk melayani di dalam rencana dan rencangannya Tuhan. Persiapkan hati, dengarkan, kita dengarkan panggilan Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara bagi kita masing-masing. Terutama Mary juga nggak ada bedanya kita semua. Mary bisa berbicara, enggak, semuanya kita sama. Persiapkan hati kita masing-masing di dalam panggilan dan rencananya Tuhan, supaya step by step pemulihan demi pemulihan, terobosan demi terobosan, revival, reformasi terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda dimanapun kita berada. Ini generasi yang siap Tuhan, yang setia, mau melayani Tuhan. Ayo kita bersama-sama, kita mau dengar. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi dengan segala, dengar. dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Sekali lagi dengan segenap hati, dengar Dia panggil nama saya, sembah Dia, dengar setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan mulut kita hari ini. Itu menjadi iman dan penyembahanmu dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan sebagai anak muda. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Katakan lebih sering, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku Katakan jawab ya, dengan lebih sungguh, ku jawab ya Tuhan. ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan.
jawab ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan penyerahan kami anak muda di tempat ini Tuhan. Kami mau responi Tuhan. Kami mau masuk di dalam panggilan-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak yang siap Tuhan pakai, menjadi generasi yang Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang tanggung di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang daripada ini generasi kami Tuhan. Ini generasi yang mau Tuhan siapkan menjadi generasi yang baru Tuhan, yang militan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan Samuel-Samuel rohani di dunia ini Tuhan, untuk maju bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Menjadi satu tim yang indah, harmonis di dalam Engkau Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Panggilan yang sudah Tuhan berikan Tuhan, kami sudah jawab dengan berkata, ya kami siap Tuhan. Tapi bukan hanya hari ini Tuhan, tapi hari demi hari kami lalui bersama dengan Engkau di dalam panggilan-Mu, di dalam rencana-Mu, dan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Sebagai anak-anak muda yang sudah Tuhan siapkan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau telah memilih kami, bahwa Engkau telah memanggil kami menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Tolong. Tapi Engkau tidak pernah selesai berbicara melalui pertolongan Roh Kudus bagi kami pribadi, lepas pribadi, untuk berjalan bersama dengan Engkau melewati hari-hari ini. Selagi masih Tuhan beri kesempatan sebagai anak muda di dalam meraih cita-cita dan masa depan, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi generasi-generasi yang militan di hadapan-Mu Tuhan. Masa depan kami ada di tangan-Mu, telah Engkau jamin Tuhan. Inilah Tuhan panggilan yang sudah Tuhan berikan dan kami sudah siap, kami sudah responi Tuhan. Kami tidak mau melepaskan janji-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan keluar dari jalur panggilan-Mu Tuhan. Tapi kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, untuk memenuhi panggilan yang Tuhan berikan, supaya kami semakin maju dan semakin berdampak bagi dunia ini. Terutama di dalam keluarga, di dalam lingkungan kami, baik di kampus, dimanapun kami berada. Karena Engkau telah berjanji, di mana kami berpijak, di situ akan terjadi pemulihan dan pembaharuan. Kami tahu Tuhan firman-Mu iya dan amin. Dulu, sekarang, sampai sekarang tidak berubah. Itu juga yang berlaku bagi kami dari generasi sekarang ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hati kami menjadi serupa segambar dengan Engkau di dalam mengemban misi dan visi anak-anak muda, supaya kami maju bisa berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Urapi kami di saat kami pun pulang dari tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan membagari kami. Di saat kami sekolah pun, di saat liburan pun, Tuhan tetap memberkati. Di saat kami berkumpul dengan keluarga pun, Tuhan memberkati menjadi satu keluarga, dan dalam mesbah keluarga yang harmonis di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Engkau akan mempertemukan kami minggu depan di dalam sukacita dan terobosan baru terjadi. Bertambah jiwa-jiwa baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Karena kami mau Tuhan untuk menjangkau, untuk melayani Engkau, untuk memberitakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya semua bangsa, semua orang diselamatkan. Karena kami tahu bahwa Tuhan rindu tidak ada satu orang pun manusia itu yang binasa, melainkan beroleh hidup. Dan itu juga yang menjadi kerinduan kami sebagai anak-Mu, sebagai anak tebusan-Mu yang telah Engkau selamatkan Tuhan. Dan itu juga menjadi kerinduan kami Tuhan. Jangan ada satu orang pun manusia itu yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama amin. Wow, berikan kemuliaan untuk Tuhan.
Tepuk tangan untuk Kak Mary. Wow, luar biasa ya. Bilang saya thank you Kak Mary. 1, 2, 3. Thank you Kak Mary. Well guys, tadi aku catat beberapa firman Tuhan. Jujur sangat terberkati banget. Walaupun sudah sekolah sekolah Alkitab gitu ya. Tapi ada banyak hal yang saya dapatkan. Lebih didorong lagi untuk mengerti panggilan Tuhan. Sementara tadi firman Tuhan disampaikan kayak semacam berbicara, kamu tuh fokus pelayanannya di mana, katakanlah jangkau anak muda atau apa dan lain sebagainya. Jujur sangat terberkati banget. Makasih Kak Mary, dan saya harap teman-teman juga yang lainnya terberkati. Amin. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Saya minta dengan kasih untuk Ibu Triana menutup dalam doa penutup dan juga doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu sampai siang hari ini Tuhan. Kami para youth di sini Tuhan masih terus bersemangat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sungguh sangat menguatkan kami. Kau memberkati Kak Mary, semakin Kau pakai dia luar biasa Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam pelayanannya, supaya boleh namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah diberikan. Engkau memberkati setiap jemaat yang sudah memberi Tuhan. Berkati mereka berlimpah. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan biarlah mereka sungguh semakin melekatkan hati mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Thank you Bu. Ada pengumuman? Oh iya, minggu depan gak ada ini ya, Youth. Oke, demikian 1, 2, 3, Shalom. Foto yuk.